warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat MQ pagi semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi jatah usia. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita juga masih bisa bernapas dan alhamdulillah denyut jantung kita pada saat ini masih berdenyut ya. Jadi pastikan denyut jantung kita ada ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini juga Allah berikan limpahan oksigen yang begitu banyak nih. Saya berdiam diri di tempat yang semi outdoor begitu ya. Ada yang terbuka, ada yang tanaman, ada yang kebun begitu. Alhamdulillah. Ternyata Allah limpahkan oksigen sehingga saya bernapas dengan segar begitu. Semua anugerah yang kalau kita ingat dan kalau kita bayangkan ketiadaannya akan kita merasakan menderita, maka kita akan terucap lantur terdalam dari diri. Tetapi tatkala nikmat-nikmat yang luar biasa tersebut kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah, sebagai sesuatu yang biasa, maka kecil kemungkinan kita untuk bersyukur. Ketika kita bisa bernapas dan kita tahu bahwa 21% oksigen di udara bebas ini Allah sediakan dimanapun, ya, di permukaan bumi ini, dan tak ada satupun area yang tanpa oksigen. Setelah Allah ciptakan oksigen yang begitu berlimpah, tatkala kita memikirkan jika sesuatu oksigen itu tiada atau kurang, maka betapa menderitanya kita, maka di sana ada lantunan syukur yang terdalam. Ketika kita bisa bernapas dengan bebas, kita bisa menghembuskan napas, kita bisa menghirup napas dengan leluasa dimanapun, maka ketika ingat bahwa ada sebagian saudara-saudara kita yang napas saja itu harus dibantu dengan alat bantu napas, ventilator, maka ketika kita ingat, maka ada rantunan rasa syukur yang betul-betul di dalam hati. Oh, ternyata napas itu nggak mudah, nggak murah, dan tidak sederhana. Ketika kita melihat beberapa mungkin rekan kita ya, yang mengalami tumor daging jadi di daerah laring, di daerah saluran napas bagian atas, sehingga daerah tenggorokannya harus dilubangi dan bernapas lewat lubang tersebut, maka kita akan tersadar betapa yang tadinya dianggap yang biasa, dianggap suatu yang lumrah, sehingga dihargai murah begitu ya, maka pada saat itu akan kita tersadar bahwa napas itu sesuatu hal yang mahal. Ketika kita lihat saudara-saudara kita yang Allah uji dengan asma, kemudian daerah saluran napasnya itu menyempit, sehingga dia itu sulit untuk menarik napas, sulit untuk menghembuskan napas, keringat keluar, begitu ya. Saking beratnya itu bernapas, maka kita doakan sahabat kita itu agar diberikan kemudahan oleh Allah, dan pada saat yang sama kita juga semestinya tersadarkan betapa napas yang dianggap biasa ternyata sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi betul kata AA, pupuk iman itu adalah ilmu. Tatkala kita menelusuri ilmu-ilmu Allah yang ada di dalam tubuh kita dan betapa rumitnya mekanisme yang terjadi, maka kita tersadarkan bahwa semua itu tidaklah sederhana, sangat kompleks, sangat canggih. Dan ketika kita ingat kecanggihan, kekompleksitasan dari sesuatu itu, seharusnya ini menjadi syukur. Apalagi ketika kita ingat kehilangan sesuatu yang begitu luar biasa itu sangat berdampak pada diri kita. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, kita mulai pagi hari ini dengan syukur. Karena kita banyak diberikan oleh Allah itu melebihi apa yang kita minta. Coba kita renungkan.
doa tadi subuh, ya. Doa tadi subuh minta apa coba? Minta keselamatan, minta keberkahan, minta umur yang berkah, minta rezeki yang halal dan berkah. Kemudian minta sehat, begitu ya? Rata-rata begitu ya? Minta keselamatan buat orang-orang tercinta dan lain sebagainya. Berapa doa yang kita lantunkan tadi subuh? Adakah 10 permintaan, 20 permintaan, 30, 50? Anggap aja 100 permintaan tadi subuh. Ternyata Allah itu memberikan lebih dari ribuan. Bahkan kalau kita hitung sangat detil, mungkin jutaan apa yang tidak kita minta. Coba, Ibu Bapak tadi pagi minta nggak? Minta didenyutkan jantung itu 76 kali per menit. Enggak kan? Enggak. Sama, saya juga enggak. Minta nggak kita aturkan napasnya supaya teratur gitu 16 kali, 18 kali per menit? Enggak juga. Minta enggak supaya kita itu dikeluarkan air mata kurang lebih sekitar 3 mililiter gitu ya setiap menit? Enggak juga. Minta enggak kita supaya cairan lambung, cairan usus kita itu dipelihara supaya keluar 1.500 cc per hari? Enggak juga. Minta enggak kita tadi pagi ketika kita merasakan denyutan jantung, ya Allah, kirimkan denyutan jantung itu, pembuluh darah itu, energi itu melalui darah, oksigen dikirimkan melalui darah ke 87 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita. Dan jangan sampai ada sel yang nggak kebagian, ya Allah. Enggak kan? Tapi ternyata Allah memberikan semuanya melebihi apa yang kita minta. Ketika kita ingat itu, maka ada lantunan syukur yang terdalam dalam diri kita. Ketika kita berbicara, mengeluh, doa kita belum dikabul, seharusnya kita juga berpikir banyak permintaan-permintaan kita yang tanpa disadari Allah berikan. Bahkan lebih banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita harus meminta. Masya Allah. Jadi kalau ingat seperti itu teh, suka malu gitu ya, malu pada diri sendiri. Kadang-kadang kan suka protes, aduh kenapa ini doa ini belum dikabul, kenapa ya Allah, ini juga kesulitan masih belum lepas. Padahal kesulitan itu tidak ada apa-apanya dengan kerumitan jika mekanisme pengaturan tubuh itu diserahkan kepada kita, kepada diri. Bagaimana mungkin kita bisa mengatur sesuatu dengan baik ketika kita tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang diatur? Bagaimana ibu, bapak diamanahi gitu ya, diamanahi untuk mendenyutkan jantung, memompakkan jantung, mengirimkan darah ke seluruh tubuh ini ya, ke 350.000 kilometer pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana mungkin kita diserahkan mekanisme pengaturan penyampaian oksigen, darah segala macam ke 360.000 kilometer pembuluh darah yang ada kita aja sendiri tidak tahu pembuluh darahnya itu ada di mana. Kita juga tidak tahu ngirimnya kemana aja, begitu ya. Jadi alangkah rumitnya jika urusan itu disampaikan kepada kita. Masya Allah. Nah, ibu bapak semua, para pendengar MQ Pagi di seluruh Indonesia, dimanapun berada, yang menyimak di MQ FM, menyimak di MQ TV, yang menyimak di media sosial AGIM lainnya, mudah-mudahan pagi hari ini kita mulai dengan syukur yang terdalam, syukur dari hati. Ya, baik, pada pagi hari ini kita akan coba menelusuri, yaitu tentang relaksasi. Kenapa relaksasi itu penting? Sahabat semua, ketika ada sebuah ketegangan, ternyata ketegangan itu berbanding lurus dengan pengeluaran energi yang tinggi. Ketika ada sesuatu ketegangan, ternyata ketegangan itu juga berpengaruh pada timbulnya emosi buruk pada diri. Dan ketika ketegangan itu muncul, ternyata juga berpengaruh terhadap pola pikir, terhadap kualitas berpikir, terhadap keputusan, terhadap kecepatan berpikir dan sebagainya. Nanti akan kita kaji di sini. Nah, oleh sebab itu kita juga memerlukan bagaimana ketegangan yang mungkin terjadi itu kita lakukan relaksasi. Dan relaksasi itulah menjadi salah satu wasilah kita kembali fresh, baik berpikir, berbuat, bertindak, dan lain sebagainya. Ibu, bapak semua, ketika kita lihat
bahwa dalam kehidupan ini, dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami ini, tidaklah semuanya itu sesuai dengan keinginan. Peristiwa yang kita alami ini juga tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mungkin dari 10 rencana, ada 8 yang tercapai, ada 2 yang tidak mungkin. Mungkin dari keinginan yang kita lantunkan, kita panjatkan doa, sebagian yang sesuai dengan apa yang kita doakan. Jadi selalu ada dalam diri kita itu peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa yang menyenangkan ini akan berdampak pada perbaikan yang ada di dalam tubuh. Dan demikian sebaliknya. Peristiwa yang tidak menyenangkan bisa membawa dampak negatif jika peristiwa itu tidak dikonversi menjadi sebuah kejadian yang kita ambil hikmah di dalamnya. Pernah suatu saat saya berbicara dan berdiskusi sahabat-sahabat semua terkait masalah bagaimana sebuah framing kejadian negatif dikonversi menjadi sebuah kejadian yang positif. Ternyata keterampilan memframing, mengubah sesuatu yang tadinya bernilai negatif menjadi nilai positif itu sangat dahsyat. Mengubah pola pikir, mengubah semangat, mengubah motivasi seseorang, bahkan mengubah sedalamnya pengabdian kepada kepada pencipta kita. Contohnya begini. Dalam sebuah diskusi terjadi sebuah perdebatan. Sebaiknya ketika kita mengalami musibah, mengalami kejadian yang tidak mengenakan, kejadian sesuatu yang memang tidak kita harapkan, apakah kita menjadikan kejadian tersebut sebagai apa adanya, ataukah mengubah kejadian yang negatif itu mengkonversi menjadi sesuatu yang memang bermanfaat, sesuatu yang memang menyenangkan. Terjadi diskusi ya, saya baca di beberapa buku. Nah, ada 2 pendapat di sini, Ibu Bapak semua. Yang pertama, ternyata peristiwa negatif apapun yang terjadi dalam diri manusia, sebetulnya itu bisa dikonversi menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang tadinya menderita menjadi menyenangkan, yang tadinya menyedihkan menjadi menggembirakan. Bisa dikonversi seperti itu. Macam-macam cara mengkonversinya. Di antaranya dalam istilah psikologi ada yang disebut dengan spiritual coping. Ketika seseorang, contohnya begini ya, ketika seseorang yang merencanakan membangun rumah, sudah membeli tanahnya, sudah gambarnya, sudah merencanakan keuangannya, sudah nunjuk kontraktornya dan sebagainya. Qadarullah, ternyata terjadi gempa bumi. Ini kejadian ya, terjadi gempa bumi di Cianjur kemarin. Jadi tanahnya boro-boro bisa dibangun, kontraktornya boro-boro bisa dia sanggup membangun daerah tersebut. Lahannya itu jadi amblas. Nah, ketika kita lihat peristiwa itu sebagai peristiwa negatif, maka tentu wajar manusia mengalami kekecewaan, ya. Tetapi dalam konstelasi merubah sesuatu framing negatif menjadi positif, maka sebetulnya itu bisa yang tadinya menjadikan menjadi menggembirakan, yang tadinya mengecewakan jadi memuaskan, yang tadinya itu membuat sesuatu yang memang dongkol begitu ya dalam pikiran menjadi beban, menjadi sesuatu hal yang membuat yaitu justru merasakan kejadian tersebut ada syukur yang terdalam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan 2 hal. Nah, punten ini juga teman-teman ya, bisa diingat-ingat. Apa 2 hal itu? Yang mengubah framing negatif menjadi positif, yang mengubah peristiwa yang mengecewakan jadi menyenangkan, yang tadinya menyedihkan menjadi senyuman. Apa 2 kunci itu? Yang pertama adalah hikmah. Jadi ketika kita mengambil peristiwa itu dari luarnya saja, dari kulitnya saja, dari topengnya saja, kalau A bilang,
maka peristiwa negatif itulah yang terjadi. Bagaimana kita mau bangun rumah, udah direncanakan, udah digambar, udah diukur, kemudian juga udah disediakan berbagai macam bahan bangunan dan lain sebagainya, ternyata tanahnya jadi amblas. Kan itu hal yang negatif, mengecewakan kan? Ya kan? Tetapi ketika kita berhasil bukan hanya melihat apa yang nampak, tapi ada apa di balik itu, behind the screen, behind the stage. Jadi ada apa di balik panggung itu, ada apa di balik layar itu, maka yang framing negatif itu kita tidak hanya melihat framing negatifnya, tetapi apa sebetulnya rencana skenario yang lebih besar daripada itu, sehingga peristiwa itu bisa terjadi. Dalam kata-kata kita, apa hikmah di balik kejadian itu, apa yang Allah inginkan, sehingga berencana membuat rumah yang telah kita idam-idamkan itu menjadi gagal. Ketika kita melihat hanya luarnya saja, masih tetap framing negatif. Tetapi ketika kita mendalami hikmah di balik itu, oh ya Allah, terima kasih. Andai kata rumah ini sudah dibangun, andai kata rumah ini sudah jadi, kemungkinan terjadi gempa, maka hancur dengan rumah-rumahnya. Ini baru tanahnya aja Allah yang amblas, alhamdulillah, terima kasih. Andai kata rumah ini telah dibangun, saya berada di dalamnya, saya mungkin ada sedang duduk, sedang berdiri, atau sedang aktivitas, ternyata rumah tersebut runtuh, maka mungkin saya akan mengalami luka dan lain sebagainya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah selamatkan kami. Bagaimana caranya kita mengambil sesuatu hikmah di balik itu, ya, sehingga bisa mengubah tuh yang tadinya menyedihkan, yang tadinya mengecewakan, yang tadinya bikin dongkol, bikin marah dan sebagainya, menjadi syukur yang terdalam. Mengubah framing negatif menjadi framing positif. Oke ya? Yang kedua, kunci yang kedua. Jadi kunci yang pertama adalah hikmah di balik kejadian. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, Engkau takdirkan ini pasti ada sesuatu yang Engkau inginkan, yang mungkin ini merupakan jawaban doa-doa yang setiap hari dilantunkan. Mungkin juga ini adalah jawaban dari doa-doa orang-orang terkasih atas keselamatan diri, atas petunjuk diri, atas kenikmatan diri. Berbaik sangka kepada Allah atas kejadian. Oke ya, Ibu Bapak ya? Baik. Jadi, bagaimana caranya mengubah yang tadinya sesuatu yang berframing negatif menjadi framing positif dalam istilah kedokteran kejiwaan atau istilah psikologi yang disebut dengan spiritual coping. Nah, inilah yang perlu dilatih. Karena tidak semua kejadian itu sesuai dengan keinginan. Tidak semua kejadian itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, begitu ya. Baik, aduh itu pendahulunya terlalu panjang. Punten ya Bu Heni. Sumnaun di Cikajang. Baik, Ibu Bapak semua, kita sekarang masuk pada relaksasi ya. Sebetulnya ada 7 faktor yang perlu kita lakukan relaksasi. Yaitu yang pertama adalah bagaimana relaksasi dari otak. Kenapa otak duluan? Karena otak itu adalah pengendali secara fisik. Yang kedua adalah relaksasi dari segi hati, kejiwaan. Dok, kenapa nggak hati dulu? Ya, kebetulan aja saya bikin kajiannya itu ya. Yang ketiga adalah relaksasi dari jasad, dari fisik, dari tubuh begitu ya. Kemudian ada yang kelima, keenam, ada yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ya. Mungkin nanti akan dibahas pada kesempatan lain. Nah, pada hari ini kita akan coba relaksasi dari otak dulu ya. Karena baru saya pelajari ini dulu ya. Mudah-mudahan nanti menyusul. Insya Allah nanti akan terbit bukunya. 7 keajaiban relaksasi dalam kesembuhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak semua, ketika kita mempunyai pikiran yang terlalu dalam, pemikiran yang terlalu banyak, kemudian pekerjaan yang menumpuk, atau misalnya rencana-rencana yang begitu banyak, atau problem-problem
yang begitu datang silih berganti, maka sangat wajar kalau suatu saat otak kita itu mengalami stage apa namanya, stagnan begitu ya, stagnan dalam berpikir, mengalami kebuntuan dalam mencari solusi, mengalami kendala dalam proses berpikir untuk problem solving, mengalami perlambatan dalam kecepatan untuk proses berpikir dan menyelesaikan masalah. Suatu hal yang wajar terjadi. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah otak itu mempunyai kapasitas maksimal untuk memori? Kayak flash disk, kayak hard disk gitu ya, atau kayak misalnya sarana penyimpanan digital lain. Ternyata otak itu tidak mempunyai kapasitas maksimal dalam penyimpanan memori. Nah, tetapi pada suatu saat otak juga mempunyai keterbatasan ketika dia mengalami yang disebut dengan kepenuhan proses yang ada di dalamnya. Ada dua hal ketika kita berbicara masalah beban di otak ini ya, yang terbanyak. Yang pertama adalah overthinking, dan yang kedua adalah over multitasking. Ada dua ya. Sebetulnya kalau kita baca lagi banyak beberapa hal lagi ya, yang cuma pada pagi hari ini kita akan coba bahas dua, yaitu tentang overthinking dan yang kedua tentang over multitasking. Oke ya, Ibu Bapak. Jadi kalau kita berpikir bahwa kejenuhan itu sering dialami manusia begitu ya, baik yang ada di perkotaan, yang di perkotaan jenuhnya dengan kemacetan, yang di perkotaan jenuhnya misalnya dengan beban kerja, dengan mobilitas yang begitu tinggi, dengan kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya. Beban yang ada di dalam otak. Demikian juga yang di desa. Kalau orang desa ke kota, waduh enaknya lihatnya kemana-mana serba gampang, mobil, kemudian fasilitas belanja dan lain sebagainya. Orang kota juga ke desa sama, aduh enaknya suasananya ini begitu begitu hijau begitu, ada sungai, kemudian pohon-pohon dan lain sebagainya, ya kan? Nah, jadi ternyata kebiasaan keseharian itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya overthinking. Baik. Kalau kita berbicara, apakah perlu kita relaksasi, Ibu Bapak? Jawabannya sangat perlu. Kenapa? Dengan relaksasi, ini bisa menjadikan sebagian besar daya pikir atau capacity of thinking itu bisa kembali tinggi. Ibaratnya ketika kita lihat teman-teman ya, misalnya ini komputer begitu ya, kadang-kadang itu terjadi hang. Kenapa? Terlalu banyak perintah, terlalu banyak coding yang disampaikan, terlalu banyak hal-hal yang mungkin perlu dia selesaikan, sehingga melebihi kapasitas dari prosesor yang ada di dalamnya. Sehingga hang komputer itu kan. Ya, bahkan mungkin terjadi blue screen seperti ini ya. Artinya, kapasitas dia menyelesaikan instruksi-instruksi yang dia lakukan, yang dia jalankan, sudah terlampaui. Apakah dalam otak manusia juga itu terjadi? Ya, terjadi. Apa yang menjadikan beban atau misalnya overload dalam diri manusia, dalam otak manusia, sehingga terjadi kejenuhan seperti ini? Ya, pagi hari ini kita akan coba bahas mengenai dua hal. Ya, nanti akan lima-limanya itu mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya ya. Yang pertama adalah overthinking dan yang kedua adalah over multitasking. Baik. Jadi kalau kita bertanya, apa sih itu dok overthinking? Berbagai nomenklatur, banyak pendapat-pendapat lah. Artinya overthinking itu banyak definisi. Tapi kalau saya ambil benang merahnya, ambil sederhanakan ya, adalah berlebihnya instruksi, berlebihnya beban yang harus diselesaikan dalam kapasitas otak yang tersedia. Pada kapasitas otak yang tersedia.
Dok, apakah berarti setiap orang itu mempunyai kapasitas otak yang berbeda? Ya, setiap orang mempunyai inteleksia, kalau kita istilahkan Mbak ya, yang berbeda-beda, tidak sama. Seseorang yang mempunyai pikiran yang terlatih, mungkin saja dia bisa menyelesaikan, menganalisis beberapa masalah dalam satu waktu. Tetapi bagi mereka mungkin yang lebih senang, dia itu enjoy apa adanya, ketika dalam satu saat dia memikirkan tentang 5 hal, itu dikatakan sudah jenuh, sudah beban, sudah tinggi, wah pokoknya mah geus mumet katanya mah. Artinya mempunyai kapasitas daya pikir yang berbeda. Oke ya, Ibu Bapak ya. Nah, kalau kita berpikir, apa sih yang dimaksud dengan overthinking itu dan apa dampaknya? Ibu Bapak semua, ketika diri mempunyai beban pekerjaan melebihi kapasitas yang ada di dalam diri, maka yang terjadi bukan solusi yang bisa diselesaikan, tetapi justru terjadi penurunan kualitas berpikir, kecepatan berpikir, kemudian juga jumlah solusi yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itulah yang menjadi pemikiran para ahli. Bagaimana caranya supaya kelebihan beban berpikir ini segera bisa dirilis, segera bisa dilepaskan, sehingga kapasitas daya pikir itu bisa kembali pulih, bisa kembali normal. Dalam HP, dalam komputer ada istilah di refresh. Dalam pengaturan di sini, misalnya Ibu Bapak ya, ada pengaturan bagaimana memulihkan memori. Di dalam program komputer ada istilah yang disebutnya dengan reinstall. Jadi berbagai macam sampah-sampah yang ada di dalamnya itu kembali dibersihkan sehingga memorinya itu maksimal bisa digunakan untuk proses data-data yang diperintahkan. Jadi sampah-sampah yang menjadi beban itu dihapus, sampah-sampah yang menjadi beban itu dihilangkan supaya kapasitas efektif itu bisa menjadi lebih luas. Ibu Bapak mungkin pernah baca di sini ya, misal memori 8 GB, tapi yang tersedia available misalnya hanya 2 GB kan? Ketika di refresh, mungkin yang tadinya 8 GB menjadi 2 GB, menjadi 4 GB, menjadi 6 GB, misalnya kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya, Dok, bagaimana caranya agar ketika kapasitas otak itu berlebihan, ya, dia bisa melakukan, kalau dalam istilah kita mungkin pembersihan, sehingga kapasitas memori itu kembali akan banyak yang available untuk digunakannya, ya. Jadi Ibu Bapak semua, dua hal tadi. Yang pertama adalah overthinking dan yang kedua adalah multitasking. Dok, seberapa besar sebetulnya kemampuan multitasking dari seseorang? Tak terukur. Betul, tak terukur. Saya baca beberapa literatur ya tentang psikologi, baca literatur bagaimana tentang neurologi, kemudian bagaimana tentang berpikir dan lain sebagainya. Ternyata tak terukur kapasitasnya. Nah, apakah ada keterbatasan setiap orang? Nah, itu yang ada. Setiap orang ternyata mempunyai kemampuan multitasking yang berbeda-beda. Ada yang berpikir tentang bagaimana misalnya anak sekolah pada saat yang sama dia juga bisa sedang mengerjakan tugas kuliah. Pada saat yang sama dia juga memikirkan harus masak apa yang ada di dapur. Pada saat yang sama dia juga berpikir bagaimana perencanaan perbaikan misalnya rumah dan sebagainya. Pada saat yang sama bisa memikirkan 3, 4, 5 pemikiran sekaligus. Tapi ada juga pada saat yang sama, 2 hal saja dia sudah menyerah. Keula tuh hiji-hiji lah, yeula. Nanti satu-satu dulu. Ada kan? Banyak seperti itu. Nah, Ibu Bapak, ternyata makin banyak kapasitas yang harus dipikirkan pada satu saat. Apa yang terjadi? Ternyata
kalau kita ukur dari segi fisiologis, kemungkinan besar terjadinya stres fisik itu lebih besar. Dapat dibayangkan misalnya kalau kapasitas memori di dalam komputer prosesor begitu ya, misalnya berapa begitu untuk memikirkan yang kemampuannya misalnya 100 perintah per detik menjadi misalnya 1000. Ini juga jadi problem. Nah, pada otak sebetulnya itu lebih fleksibel, teman-teman semua. Dan itu bisa dilatih. Ketika kita bisa melatih dalam satu saat itu 3 pekerjaan, bisa dilatih menjadi 4, menjadi 5, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari aspek fisiologis, ternyata makin banyak multitasking yang dilakukan, ini juga mempunyai beban neurologi. Beban terhadap sistem hormonal yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau begitu bagaimana dong yang terjadi? Apa dampaknya? Nah, ibu bapak semua, nih, punten. Kalau kita jadikan sebagai disimpelkan begitu ya, ternyata ini mungkin yang terjadi. Ketika terjadi multitasking yang terlalu membebani otak, kemudian terjadi overthinking. Overthinking itu apa, Dok? Segala di pikiran mungkin ya, segala sesuatu dipikirkan begitu ya. Nah, ternyata akan berdampak pada apa? Pada attention, pada perhatian. Ketika dia belajar bukan hanya mengurusi masalah pembelajarannya, tetapi terjadi distractibility, gampang dialihkan perhatiannya. Kemudian juga sulit yaitu melakukan fokus pada penyelesaian atau pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah flexibility. Jadi lebih kaku dalam berpikir, iya dan tidak itu lebih kaku dalam berpikir. Ya. Dan ternyata pada orang yang overthinking itu juga bisa menurunkan kreativitas. Kemudian juga bisa menurunkan kecepatan dalam berpikir dan sulit yaitu menyimpan data. Baik, Ibu Bapak semua, jadi kalau kita lihat ada 2 hal tadi yang bisa menjadikan otak kita itu bekerja tidak cepat, kemudian juga kreativitas menurun, kemudian fokus menurun, atensi yang menurun, kemudian fleksibilitas yang menurun. Kemudian kalau kita lihat daya penyimpanan memori yang menurun. Nah, tentu hal ini kita tidak inginkan juga. Hal ini juga bisa menghambat proses kita dalam beraktivitas. Baik, kita coba telusuri satu persatu. Jadi 2 hal ini kalau kita lihat irisannya itu sangat banyak. Overthinking. Contoh begini. Ketika ibu baca misalnya tentang peristiwa, gimana nya itu kalau misalnya amannya ada, waduh itu sidang sampo udah sampai mana, bagaimana si putri itu, bagaimana om ini, bagaimana misalnya kelanjutannya, kayaknya mah ini ada rekayasa, kayaknya mah ini bisa membuka berbagai macam misalnya konspirasi-konspirasi lain. Ketika kita lihat salah satu persidangan. Demikian juga ketika kita lihat adanya politisi-politisi, para aktivis-aktivis politik yang bekerja, kemudian juga yang memaparkan berbagai macam manuver-manuver. Ketika kita lihat juga berbagai macam kita yang lihat tentang KPK, tentang tangkap tangan, atau mungkin kita juga melihat ini kalau misalnya sinetron ini bagaimana ya kelanjutannya? Wah, kalau ini jadi begini, kalau ini cerai jadi begini, bagaimana? Atau misalnya kita berpikir ketika dapat informasi tentang artis, waduh ini terjadi KDRT kayaknya masih ini dengan suaminya ini, mungkin ini sudah kelamaan terjadi KDRT seperti ini. Wah, ini sudah diblok sama salah satu televisi. Bagaimana ya dia dapat duitnya? Ini anaknya bagaimana jadi korbannya? Dan lain sebagainya. Jadi ibu bapak semua, itu hal-hal yang sangat sederhana yang sering terlintas dalam pikiran dan benak kita. Hal yang sederhana. Nah, pertanyaannya, apakah perlu hal-hal tersebut mampir dalam pikiran kita, kemudian kita lakukan secara tidak langsung analisis terhadap hal-hal tadi,
kemudian kita lakukan pemikiran yang mendalam, aduh, eta orang artis misalnya, saya misalnya tidak menyebut misalnya LK gitu ya, tidak menyebut apa lagi namanya itu, saya mah pokoknya itu apa lainnya, laki-lakinya siapa. Kalau kita misalnya dengan mendapatkan informasi itu ternyata ini menjadi pemikiran, baik itu bahan pembicaraan dengan misalnya apa dengan bapak-bapak lagi, kalau ibu-ibu jarang gosip ya, bapak-bapak lagi misalnya begitu ya, ini menjadi mengambil ceruk memori yang ada di dalam otak kita. Ini juga bisa mengambil kapasitas berpikir dalam otak kita. Sidang tentang sampo, kemudian juga sidang tentang koruptor, kemudian juga misalnya bagaimana manuver-manuver para politisi, kemudian juga sampai ke sinetron-sinetron tersebut, betapa banyak capacity of thinking yang digunakan bagi hal-hal yang sebetulnya manfaatnya itu sangat kecil bagi dia. Yang kedua, dampak dari hasil pemikirannya itu mungkin apa? Ibu mikiran sinetron setiap hari, begitu kira-kira dampaknya apa, Bu? Ibu mikirin misalnya terjadinya perceraian dari artis, ketika ibu pikirin siang malam, kira-kira berdampak nggak pada artis tersebut? Belum tentu. Atau mungkin tidak sama sekali. Tetapi secara tidak sadar, capacity of thinking dari ibu, bapak yang memikirkan hal-hal tadi akan jauh menurun. Yang meningkat adalah bagaimana sampah-sampah memori itu memenuhi proses kapasitas berpikir, sehingga kapasitas berpikir yang real, yang perlu bagi kita, justru itu bisa menurun. Jadi bisa diikuti sampai sini ya. Berarti kita itu, Dok, selama ini mungkin banyak memikirkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita pikirkan. Iya, betul. Bahkan di dalam salah satu jurnal, saya pernah membaca, sebetulnya manusia itu lebih banyak memikirkan hal-hal yang sebetulnya tidak mempunyai dampak dan tidak berdampak. Tidak mempunyai dampak pada diri dan tidak mempunyai dampak pada apa yang dipikirkan. Nah, kalau begitu, apakah kita nggak boleh, Dok, berpikir tentang misalnya kejadian-kejadian yang kita lihat? Bukan tidak boleh, tapi ada batasan kedalaman dan keluasan dari proses berpikir. Ya, jadi untuk sidang kasus ini, cukup tahu aja, ada kasus ini terjadi, misalnya penembakan, udah cukup tahu seperti itu aja. Misalnya di sini ada kasus kekerasan, ini jadi pemikiran bagi kita, bisa. Ternyata kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, bisa mengubah karir seseorang yang tadinya serang terang benderang, seterang misalnya bintang kejora, itu menjadi redup. Bisa ketika hasil dari berpikir itu mempunyai dampak pada diri. Ya, kalau begitu bagaimana caranya? Kenapa itu KDRT itu bisa terjadi? Bagaimana KDRT itu bisa kita cegah? Jika kita berpikir ada sesuatu yang bisa kita ambil. Tetapi kalau misalnya tidak sesuatu yang bisa kita ambil, tidak kita ambil pelajaran, itu bisa menurunkan capacity of thinking dalam diri kita. Baik, ya. Nah, Ibu Bapak semua, jadi ketika kita makin mendalami informasi data yang nyampe kepada kita tanpa kita melakukan screening, tanpa melakukan filter, apa perlunya kita mendalami kasus-kasus tadi? Apakah ada dampak dalam diri ataukah ada dampak pada orang yang mengalaminya? Ketika kita melakukan pertanyaan-pertanyaan itu, semestinya kita bisa melakukan penyaringan, exclude. Mana yang kita perlukan berpikir, mana kita tidak perlukan untuk berpikir. Oke ya? Nah, cara yang kedua adalah, selain kita memikirkan apakah itu dampaknya, ya, yang penting bagi kita juga harus melihat apa ya kira-kira yang Allah inginkan sehingga tayangan itu bisa terlihat dan sama kita ya. Tayangan tentang misalnya penembakan, apa yang Allah takdirkan, yang Allah inginkan, sehingga kita itu ditakdirkan untuk melihat peristiwa dan mengetahui penembakan itu terjadi. Oh ya Allah, mungkin kalau emosi tidak terkendali,
kalau misalnya keluarga bermasalah, kalau misalnya kekuasaan itu ada pada dalam diri manusia, ternyata bisa terjadi disalahgunakan. Oh, ternyata kalau misalnya emosi tidak terkendali, efeknya itu sangat panjang. Terhadap apa? Terhadap jenjang karir yang telah dibina gitu ya. Dari mulai pangkat rendah sampai pangkat tinggi, itu hancur dalam sekejap. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan emosi. Ketika kita mempunyai screening seperti itu, maka kita bisa mengambil sesuatu keilmuan atau hikmah dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Apakah ini akan membebani pikiran? Kalau kita berpikir ada hikmah di balik itu, justru ini yang membuat pengayaan terhadap diri dan pengayaan terhadap ilmu, sehingga apa yang kita lakukan itu mempunyai rambu-rambu yang lebih banyak. Oh, kalau begitu ketika saya tidak bisa menahan emosi, maka lihat kasus ini, dampaknya terhadap ngeri, dampaknya ternyata panjang, dan dampaknya ternyata bisa meluas. Orang yang tadinya mungkin tahu satu institusi, ini tahu se-Indonesia, bahkan tahu sedunia. Akibat tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi ibu bapak semua, ada dua teknik screening tadi ya. Jadi yang pertama, apakah ada dampak pada diri, dampak sama orang lain ketika kita memikirkannya. Yang kedua, ya, tidak mungkin satu peristiwa pun bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita saksikan. Pasti Allah menakdirkan itu ada sesuatu yang harus kita ambil di dalamnya. Oke ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalau begitu dok, ya, apa sih yang bisa kita lakukan sehingga otak kita bisa relaksasi? Dari tadinya beban pikiran, dari tadinya multitasking, dari tadinya overthinking, itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga otak itu kembali segar, otak itu kembali kapasitasnya itu meningkat. Ya, baik. Di sini ada beberapa literatur yang setiap literatur ternyata berbeda-beda, teman-teman. Apa namanya, solusinya begitu ya. Saya akan coba ini satukan dari 4 bacaan yang telah saya pelajari, ya. Baik. Kita akan coba lihat, teman-teman, bagaimana cara relaksasi otak, ya. Otak yang sudah tegang, otak yang sudah jenuh, otak yang sudah mempunyai pemikiran yang padat begitu ya, sehingga capacity of thinking-nya menurun. Kemudian fokusnya itu ternyata tidak fokus lagi. Bagaimana? Udah aja lah, healing yuk, jalan-jalan. Ya kan? Ada yang begitu? Ada, banyak. Bagaimana? Oh, refreshing yuk, jalan-jalan katanya. Ada banyak yang seperti itu ya. Jadi bagaimana dong? Ada yang namanya jurus mengatasi overthinking, ya. Ada juga nanti apa namanya, jurus untuk pencegahan. Nah, kalau saya baca dari 4 ya, di sini dari 3 buku dan 2 karya ilmiah, saya simpulkan di sini menjadi 7 jurus mengatasi overthinking di sini. Yang pertama adalah temukan sesuatu yang berbeda. Jadi ibu bapak menemukan sesuatu yang berbeda, berpindah sesuatu yang berbeda, ternyata ini bisa menurunkan angka kejenuhan itu sekitar 20%. Angkanya macam-macam teman-teman ya. Tapi kalau yang saya ambil rata-rata sekitar 20%. Find a distraction. Jadi menemukan sesuatu yang lain. Contoh, ketika misalnya kita sedang mengerjakan laporan tahunan, mengerjakan laporan keuangan. Ketika terjadi kejenuhan, maka temukan sesuatu yang lain. Contoh, di sini banyak memberikan masukan, misalnya bermain dengan anak, kemudian juga bermain dengan binatang peliharaan, kemudian berkebun dan sebagainya. Jadi ini lebih ke arah penglihatan, pendengaran dan kelakuan yang lebih besar. Tidak terfokus pada sesuatu yang kecil. Kalau yang saya baca di sini, misalnya termasuk dia itu misalnya berkomunikasi dengan alam.
Misalnya ada yang bercocok tanam, kemudian sambil berkomunikasi misalnya dengan tumbuhan, kemudian juga sambil melatih binatang, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengalihkan dari pekerjaan yang secara fisik itu bisa mempertinggi capacity of thinking kita kepada sesuatu yang lain. Jadi find a distraction. Yang kedua, kalau find on distraction itu bisa dilakukan di mana, Dok? Apakah harus selalu piknik? Nggak selalu. Ketika saya misalnya sekarang sedang menulis, saya sedang misalnya menyampaikan sesuatu, atau saya misalnya sedang membuat suatu makalah, ya, bisa misalnya melirik ke sebelah kiri saya, di sana ada tumbuh-tumbuhan, di sana misalnya ada taman, begitu ya, atau misalnya saya bisa bergerak sejenak dan lain sebagainya. Ini bisa dikatakan menurunkan angka kejenuhan sebesar 20%. Jadi menurut saya ini angka yang sangat besar, teman-teman. Jadi bisa dilakukan di area yang dekat ataupun area yang jauh. Yang kedua adalah latihan untuk bernafas. Nah, ini juga saya coba lihat apa sih sebetulnya dengan latihan bernafas ini. Ada yang mengatakan latihan bernapas ini lebih cenderung kepada peningkatan kapasitas oksigen yang ada dalam otak. Ada yang mengatakan latihan bernapas ini lebih cenderung kepada pembuangan sisa-sisa metabolisme yang dibuang melalui paru-paru, sel-sel dan sebagainya. Bahkan ada juga dengan mengatakan latihan bernapas itu bukan hanya latihan napasnya, tetapi dengan latihan bernapas ternyata juga ini bisa mempengaruhi sistem pengaturan yang ada dalam otak. Saya baca demikian ya. Misalnya dengan latihan bernapas justru dia akan mengalami relaksasi dan meningkatkan gelombang alfa yang ada di otak. Barusan saya baca, barusan saya lihat. Dengan latihan bernapas ternyata gelombang alfa itu yang lebih pada relaksasi dibandingkan dengan gelombang beta dan delta, ya. Itu akan mengalami mengurangi, kalau mungkin dalam komputer itu kapasitas memori yang terpakai yang sedang tidak digunakan, begitu. Jadi gelombang alfa itu sifatnya relaksasi, gelombang apa itu sifatnya rileks, santai, dan menenangkan. Saya baca barusan, ternyata latihan bernapas itu bisa bisa menjadikan gelombang alfa itu dominan di dalam otak. Dan ternyata ini juga ada efek lanjutannya. Ketika gelombang alfa dominan, ternyata ya, yang saya baca barusan, ternyata ini juga bisa meningkatkan kapasitas produksi dari beta endorfin, oksitosin, dan dopamin. Silakan teman-teman baca. Jadi artinya dengan latihan napas itu yang secara fisik mungkin kita pahami memasukkan oksigen atau udara, ya, kemudian mengeluarkan sisa metabolisme, ternyata dampaknya itu ada pada bukan hanya pada oksigen yang masuk, tetapi berdampak juga secara menyeluruh pada otak. Dominansi dari gelombang alfa dan berpengaruh pada pengeluaran hormon-hormon yang 3 tadi, beta endorfin, dopamin, dan oksitosin. Di mana hormon-hormon tadi akan berpengaruh pada ketenangan, berpengaruh pada cinta kasih, begitu ya, dan pada relaksasi. Yang ketiga adalah, ini saya sarikan di sini teman-teman ya. Ada yang mengatakan meditasi, ada yang mengatakan kontemplasi, ada yang mengatakan zikir, mungkin yang ketiga ini banyak teman-teman nomenklaturnya. Tapi saya ambil ini zikir. Kenapa zikir? Karena zikir itu lebih dalam daripada kontemplasi. Zikir itu menurut saya ini lebih dalam dari hanya sekedar meditasi atau misalnya merenungkan diri. Kenapa? Zikir itu ada keterkaitan yang kuat antara diri, antara jiwa dengan sesuatu yang maha besar, dengan sesuatu yang menguasai diri, menguasai jagat raya, dan menguasai waktu. Jadi ketika kita berzikir, misalnya mengingat
bagaimana diri kita ini diciptakan, mengingat bagaimana diri ini ternyata diciptakan demikian rumit dan demikian dahsyat, dan ketika kita berpikir masalah kerumitan itu, maka akan ada pemikiran keterbatasan diri. Dan akan ada sesuatu yang mengelola, yang mengendalikan, yang menciptakan sesuatu yang rumit. Siapa itu? Dia yang maha menguasai diri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpikir, misalnya ada sesuatu yang sulit, yang mungkin pemikiran kita sudah mentok untuk mencari solusinya, maka dengan zikir, kalau kita lihat, tak ada kesulitan apapun, tak ada masalah apapun yang jauh lebih rumit ketika bagaimana Allah itu berkehendak kun fayakun, ketika Allah itu kita ingat sebagai penguasa langit dan bumi, ketika kita ingat bahwa sesuatu itu tunduk, sesuatu zikir, sesuatu itu ada dalam pengendalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah yang kita hadapi itu jauh lebih kecil daripada kemaha besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata dengan zikir ini juga bisa menurunkan angka kejenuhan dalam pikiran sekaligus kejenuhan dalam hati. Oke ya, teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan saya akan bahas tentang zikir ini secara saintifik begitu ya, bagaimana aspek zikir hormon, bagaimana aspek zikir terhadap sistem saraf dan sebagainya. Ya, dulu saya pernah melakukan pengkajian ini, ya dulu ya, waktu ada tugas kuliah. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengenali pemikiran-pemikiran yang selalu kita pikirkan hal-hal yang negatif. Wah, si itu mah punya baju baru, wah, eta mah mungkin pamer. Wah, si itu mah punya mobil baru, kayaknya mah korupsi. Wah, si ini mah punya jalan-jalan terus, wah kayaknya mah ini mah bolos, si itu mah misalnya punya apa begitu ya. Jadi hal-hal yang otomatis berpikir negatif ini harus kita kenali kenapa ini terjadi. Wah, ini mah supir tadi nggak benar, udah macet lagi, dia menyalip ke kanan lagi, ke kiri lagi, udah nggak benar. Jadi pikiran-pikiran dan perkataan selalu automatically berpikir negatif. Saya pernah suatu saat begitu ya, naik taksi begitu ya, ternyata sepanjang perjalanan, wah ini mau macet, udah nggak benar, bikin trotoar terlalu gede, wah ini mau macet, ini lampu merah nih, lampu merahnya lama banget daripada hijaunya, wah ini mah kita lihat tuh, lihat Pak, karena pembangunan nggak beres-beres, mungkin dikorupsi. Ketika lewat lagi, wah ini mah pengaturan, mungkin ini katanya pengaturan dengan sistem terpadu lalu lintasnya, tapi ternyata brengsek, acak-adut seperti ini. Itu saya mengalami itu. Jadi sepanjang saya naik taksi tersebut pemikiran negatif aja terus seperti itu. Nah, makanya kenali hal-hal yang menjadikan pemikiran kita itu otomatis berpikir buruk, berpikir negatif. Ya. Kita harus mengenali supaya apa? Supaya bisa kendalikan. Oke? Nah, yang kelima adalah berbuat sesuatu kebaikan pada orang. Baik itu misal ketika kita ingat, aduh saya ingat teman dulu kuliah ya, salah seorang dokter di Sumedang, dokter swastika, ya Allah mudah-mudahan engkau muliakan dia, mudah-mudahan engkau berikan keberkahan dia, mudahkan ya Allah, mudahkan keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah gitu ya. Walaupun kita misalnya baru ingat nama, tapi kita berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu bebas teman-teman. Dengan membicarakan kebaikannya, dengan memberikan sesuatu, dan dengan mendoakannya. Ketika misalnya kita keluar rumah, ya, kita melihat ada pemungut sampah, ya Allah, mudah-mudahan pemungut sampah itu engkau berikan rezeki yang berlimpah, engkau bebaskan dari kesulitan, engkau bebaskan dari lilitan utang. Berbuat suatu kebaikan pada orang lain. Oke ya? Nah, yang selanjutnya adalah, sebentar, ini waktunya, aduh 5 menit lagi. Alhamdulillah 5 menit lagi. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuat sudut pandang itu yang berbeda. Jadi ketika kita berpikir misalnya kerjaannya misalnya pemungut sampah. Kita bukan hanya mengingat sebagai seseorang pemungut sampah, tetapi kita coba berpikir dari sudut pandang lain. Oh, ternyata dia mempunyai
pekerjaan sebagai pemungut sampah. Kalau kita bayangkan di dunia ini, di Indonesia ini tanpa pemungut sampah, sudah berapa ton mungkin sampah yang harus tadinya bisa diolah menjadi sampah yang menjadi beban. Oh, ternyata para pemungut sampah itu mereka mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap lingkungan. Kalau kita lihat dari sudut lain. Oke ya? Nah, yang ketujuh adalah bagaimana kita melatih menyayangi diri kita sendiri. Jadi ketika kita berpikir, ini mah gak usah dipikirin lah, sayang otak kita. Oh, ini mah gak usah diperdalam pemikirannya, sayang energi kita. Energi kita yang udah kita pelihara, energi kita yang sudah kita ciptakan, yang sudah kita pelihara dan sebagainya, ternyata habis tuh oleh apa? Oleh pemikiran-pemikiran yang memang tidak perlu. Baik, jadi ibu bapak semua, sebagai kesimpulan pertemuan kita pada pagi hari ini, bahwa otak yang kita miliki secara memori itu tidak mempunyai keterbatasan dalam penyimpanan memori. Otak kita yang sering kita gunakan dan tanpa henti kita gunakan untuk berpikir, ternyata ini bisa mengalami kejenuhan dalam berpikir sehingga berakibat pada penurunan kapasitas berpikir, kapasitas memori, menyebabkan penurunan kadar fokus pada pemikiran dan lain sebagainya. Dan ketika kita berpikir bahwa otak itu mengalami kejenuhan, ternyata itu bisa diselesaikan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana caranya agar otak itu terhindar dari overthinking. Hal yang pertama, ibu bapak, adalah kita lakukan penyaringan dari input-input terhadap otak. Dari mana input terhadap otak? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita cium. Jadi itulah input-input terhadap otak. Ketika input-input tadi kita tidak lakukan screening, tidak lakukan filter, maka input tersebut data-datanya akan masuk ke dalam otak, dan kalau kita juga tidak melakukan pengeluaran data-data tersebut akan menjadi beban. Jadi kayak tadi ya Bu ya, ketika kita berpikir, ketika kita melihat sinetron itu, apakah kita perlu lihat? Apakah kita tidak akan terbawa emosi? Ya, apakah dengan melihat tayangan itu tidak membuat diri kita itu terbebani dalam berpikir? Pikirkan apa yang kita lihat, apakah perlu kita lihat? Yang kedua, setelah apa yang perlu kita lihat, apakah perlu kita pikirkan? Apakah kita perlu perdalam dan lain sebagainya? Yang pertama itu. Jadi melakukan filtering atas informasi yang kita dapatkan dan melakukan pemilahan mana yang perlu kita pikirkan dan mana yang tidak. Baik, ibu bapak semua, kita bisa lakukan relaksasi terhadap otak kita dengan 7 hal tadi. Semoga kapasitas berpikir yang ada dalam pikiran kita itu bisa kembali meningkat. Mari kita buang sampah-sampah yang ada dalam pikiran kita supaya tidak membebani memori yang ada di dalam otak. Mari kita buang informasi-informasi yang tidak perlu sehingga kita bisa melakukan relaksasi pada otak kita. Dengan relaksasi pada otak kita diharapkan kita mempunyai kapasitas of thinking lebih tinggi. Demikian sahabat-sahabat yang ada di MKTP, yang ada di radio MKFM, sahabat-sahabat yang ada di medsos AGI, semoga uraian yang sederhana tadi bisa membuka wawasan kita sehingga kita bisa berpikir lebih jernih, lebih jelas, dan lebih luas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atos Kang Apip.
Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.